Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabarnya? Sehat? Sore, alhamdulillah baik. Oke. Sebelumnya saya turut berduka atas musibah banjir yang terjadi di wilayah Indonesia, terutama di Aceh. Untuk ibu dan keluarga ibu juga, semoga diberi ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi banjir saat ini. Terima kasih juga kepada kakak ya, mohon maaf kepada kakak yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Wahyuni, saya adalah mahasiswa IAIN Langsa. Boleh nggak saya sedikit menjelaskan mengenai wawancara ini, Kak? Boleh Kak, silahkan. Oke. Jadi wawancara ini adalah salah satu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu tugas observasi dan wawancara. Nah, tujuan wawancara ini sendiri untuk mendengarkan cerita dan pengalaman ibu selama menghadapi banjir, bukan pengalaman yang trauma ya ibu ya. Ya Kak, khususnya itu untuk aktivitas sehari-hari, terus kebersamaan, dukungan sosial dan yang kakak rasakan. Nah, sebelum kita mulai wawancaranya, saya ingin menyampaikan sedikit nih bahwa wawancara ini bukan untuk menilai atau membahas hal-hal yang berat yang kakak rasakan, dan kakak bebas menjawab apa saja gitu. Yang menurut kakak tidak nyaman, pertanyaan saya bisa kakak skip saja. Oke. Dan untuk pengalaman kakak, saya akan jaga kerahasiaannya sesuai dengan inform konsen yang sudah saya kirimkan ke WA kakak ya. Apakah kakak sudah membacanya? Oh iya, ada. Oke, baik, terima kasih. Apakah kakak merasa nyaman jika kita mulai wawancaranya sekarang? Boleh Kak, silakan. Langsung aja mulai ya. Oke, terima kasih. Jadi sebelum memulai wawancara, bisa nggak kakak sedikit saja memberitahu nama, umur, terus peran sosial kakak, misalnya itu kakak menjadi seorang mahasiswa kah atau orang tua kah? Peran kakak itu apa gitu di lingkungan sosial? Kalau misalnya jadi mahasiswa, perannya apa gitu? Bisa ceritakan sedikit, Kak? Oke, perkenalkan nama saya Siti Hidayah. Umur saya 20 tahun. Kalau misalnya peran, saya merupakan mahasiswa di IAIN Langsa. Dan kalau misalnya untuk di HMJ, saya juga aktif sebagai ketua SDM. Udah itu aja. Jadi kakak aktif ya menjadi ketua SDM di HMJ ya. Cukup produktif ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi sebelum banjir, apa aktivitas kakak yang kakak lakukan? Itu tadi ya, karena saya sebagai ketua HMJ di SDM tuh kan, jadi kalau misal nanti ada rapat atau kegiatan, ya itu kegiatan saya. Selain dari mahasiswa, saya juga aktif di organisasi. Hanya itu aja sih kegiatan saya kalau misalnya di rantau. Fokusnya kuliah ya Kak ya, sama organisasi, menjadi seorang ketua. Baik Kak, terima kasih, saya paham. Dan aktivitas kakak itu sangat produktif ya menurut saya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau setelah terjadinya banjir ini, kakak mengalami perubahan nggak dari aktivitas yang kakak lakukan? Apa saja hambatannya gitu? Kalau misalnya perubahan tentu ada ya, karena kan sebelumnya saya tuh aktif juga kan kuliah. Terus tiba-tiba nih ada banjir, jadi kami pulang ke rumah nggak ada kegiatan apa-apa. Nah, hal itu tuh yang membuat jadi kayak mager, terus tiba-tiba otak saya tuh kayak berhenti. Nggak ada mikir kerjaan apa-apa gitu. Baik Kak. Jadi hambatannya itu cuman ketidakproduktifan ya Kak. Jadi mager gitu. Iya. Baik. Selama terjadinya banjir, apakah ada pengalaman gitu yang kakak rasakan dari segi hambatan aktivitas gitu Kak?
Pengalaman segi Aktivitas. hambatan yang gimana nih maksudnya? Misalnya biasanya kuliah tapi sekarang tak ngapai gitu aktivitasnya. Nggak, itu tadi sih kayak jadi rebahan aja di rumah. Dan itu sangat tidak produktif ya. Baik Kak. Selama banjir banyak rutinitas yang sudah Kakak atur nih di to-do list Kakak gitu. Misalnya paginya belajar gitu kuliah, terus siangnya nanti les segala macam gitu. Kakak udah atur. Nah, itu tidak bisa Kakak lakukan lagi. Itu bagaimana caranya untuk menyesuaikan untuk bertahan dengan aktivitas yang berbeda gitu dari aktivitas Kakak sebelumnya? Kalau itu sangat berat ya, karena kan sebelumnya saya memang udah ada ngebuat kayak list. Kan saya nih semester 5 ya, udah mau semester 6. Nah, di situ saya mau sempro rencananya. Rupanya tiba-tiba ada kejadian kayak gini, bencana gini. Jadi tuh kalau misalnya mau bimbingan sama dosen pun, dosen saya juga semua rumahnya kebanjiran. Nah, kalau misalnya gimana caranya gitu kan, yang udah kita buat list tiba-tiba nggak sesuai gitu kan, itu ya udah saya mau gimana lagi, memang udah takdir kan, takdir dari Allah, jadi kayak ya udah deh jalani aja gitu. Jadi Kakak lebih memilih untuk menjalankan keseharian Kakak dengan hari-hari normal dan seperti biasanya. Oke Kak, baik. Ada nggak kebiasaan baru atau skill baru yang muncul gitu dalam diri Kakak selama banjir ini gitu, banjir terjadi, yang bisa membantu nih dalam kondisi banjir? Ada ya, soalnya saya lagi buka joki nih. Nah, di situ tuh skill saya untuk AI makin jago aja gitu. Segala AI sudah saya jelajahi. Nah, di situ aja sih skillnya. Jadi Kakak untuk skill baru gitu untuk bertahan untuk menyesuaikan aktivitas itu dengan AI gitu ya Kak ya, untuk menambah uang. Oke, baik-baik. Nah, selama banjir itu Kakak mendapat dukungan sosial nggak dari misalnya dari ibu atau teman, keluarga atau komunitas lah gitu? Kalau misalnya untuk teman banyak ya. Kalau keluarga udah pasti dukung. Cuman kalau misalnya waktu kebanjiran kemarin karena nggak lagi bisa komunikasi sama keluarga, dukungan pertama yang saya dapat itu dari teman-teman saya yang ada di Langsa. Oke, baik. Berarti Kakak lebih mendapatkan banyak dukungan dari teman Kakak. Kalau boleh tahu Kak, dukungan seperti apa gitu dari teman-teman Kakak? Dukungannya itu lebih ke kayak emosional ya. Kayak mana cara kita tuh mengatasi emosional kita tuh nggak meledak-ledak, terus nggak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nah, di situ tuh yang buat saya lebih mendukung. Ternyata kalau misalnya aku ngambil keputusan yang cepat, nggak taunya kayak mana ke depannya gitu. Karena pada saat itu saya memang mau terobos banjir kan. Padahal itu harusnya deres banget. Kalau misalnya saya terobos, saya bisa nyangkut di sawit-sawit itu kan bahaya. Pulang udah tinggal nama gitu. Nah, di situ tuh skillnya yang harus ini sih peran dari teman-teman saya. Oke, baik. Berarti skill baru gitu untuk dukungan dari teman-teman itu emosionalnya ya Kak ya, biar supaya Kakak bisa mengambil keputusan lebih tepat gitu untuk menjalani ke depannya gitu. Oke, baik. Kakak melihat nggak di sekitaran, maksudnya tuh di lingkungan banjir saat itu kebersamaan warga gitu, kebersamaan seperti bagaimana mereka bergotong royong gitu? Ada sih kayak mereka tuh kan kekurangan nasi ya, nasi kurang, terus air bersih kurang, bahan pokok juga kurang. Di situ tuh warga tuh kayak air minum mereka tuh cari, tapi mereka minumnya bukan untuk masing-masing, mereka tuh saling tolong menolong. Bahkan kayak mahasiswa yang lagi nginap di situ kan, di simpang kapal, mereka memberikan minum itu, terus ditambah nasi juga. Mereka nggak makan sendirian, tapi mereka makannya bareng-bareng. Terus ada juga kambing warga di situ. Nah, di situ sama mereka dipotong-potong, disayur, udah gitu. Makannya bukan sendirian, bukan punya pemilik si kambing itu, bukan. Tapi mereka tuh makannya bareng-bareng.
bahkan mahasiswa yang bukan saudara, bukan siapa-siapa aja, mereka aja di situ. Nah, gotong royongnya sih keren banget ya kalau untuk warga Aceh. Baik. Jadi nilai kebersamaannya, gotong royongnya di masyarakat itu sangat banyak ya Kak. Mulai dari memberi makan kepada anak-anak mahasiswa tadi gitu, terus memotong kambing, tapi dibagikanlah makanannya itu ke warga-warga sekitar gitu. Mereka itu saling membantu walaupun dalam keadaan sulit. Oke Kak, menurut Kakak nih dari pengalaman menghadapi banjir ini, bagaimana maknanya bagi kehidupan sehari-hari? Pelajaran apa yang didapat gitu? Kalau pelajaran yang didapat lebih banyak bersyukurnya lagi ya Kak. Kayak kemarin tuh kan kebanjiran, kita kan bareng-bareng saya sama teman saya ini nginep gitu kan. Di situ saya nggak bisa buang air kencing, buang air besar nggak bisa, ditambah lagi makan nasi aja pun susah kalau nggak dikasih warga. Nah di situ tuh kayak bersyukurnya punya rumah, bisa makan 3 kali sehari di rumah ini, terus bisa tidur nyenyak, bisa buang air kecil atau buang air besar dengan suhu hati kita, itu tuh yang harus disyukuri. Oke, saya paham Kak. Berarti Kakak memaknai pengalaman ini, pelajarannya itu sangat banyak ya, terutama jangan menyanyiakan nasi gitu loh. Karena dalam keadaan sulit, nasi itu sangat berharga bagi Kakak. Oke Kak, apakah Kakak nyaman saya bertanya untuk pertanyaan selanjutnya? Boleh, tanya aja terus. Oke. Setelah banjir ini udah berlalu ya Kak, apa harapan untuk kedepannya untuk lingkungan Kakak, terus lingkungan kuliah atau kehidupan Kakak lah gitu? Kalau misalnya untuk kuliah dulu ya, saya berharap sebelum Aceh itu mereda, atau paling nggak ya tuh sebelum Aceh itu kayak di Tamiang ya, karena saya di Langsa kuliahnya, jadi saya di Aceh Tamiang. Semoga Aceh Tamiang itu tunggu udah benar-benar bersih lah, kayak kayu-kayu yang banyak itu kan. Kalau itu udah bersih, dan barulah saya bisa kembali ke Aceh kan. Saya berharap sebelum itu bersih, saya pengennya nge-zoom aja waktu di semester 6. Gitu. Terus dosen pun ketika saya ingin mengajukan proposal, mereka juga bisa meng-ACC-nya. Itu harapan saya sih. Oh, baik. Nanti Kakak berharap bahwa tunggu pulih dulu nih untuk berkuliah. Kuliah dilakukan secara Zoom dulu, baru akan Oke. Dan juga proposalnya juga dimudahkan. Baik. Jika Kakak mengalami kondisi yang serupa nih, banjir yang sangat parah gitu, apa yang Kakak yang perlu diperbaiki dan dipersiapkan ke depannya? Gimana Kak? Coba diulang, soalnya macet-macet suaranya. Oke. Jika suatu saat Kakak menghadapi kondisi yang sama nih, serupa, kondisi banjir yang parah di lokasi Kakak kuliah, apa yang menurut Kakak perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi gitu untuk prepare ke depannya? Kalau menurut saya kurangin namanya sawit. Soalnya tau lah ya, karena di Aceh tuh saya dengar-dengar banyak banget pohon-pohon ditumbangi, terus ditanam sawit. Apalagi jembatan yang saya lewati kemarin, yang dimana tuh ketika saya lewat sebelum kebanjiran itu memang banyak pohon-pohon, tapi waktu saya lewat kemarin itu semua pohon ditebangi, ditanam sawit-sawit yang masih muda. Dan itu saya rasa sawit itu nggak ada gunanya ya, soalnya ada banjir langsung gelundung aja dia. Tapi kalau pohon kan dia punya cabang banyak gitu. Oke, berarti itu untuk harapannya itu ke pemerintah ya Kak, agar supaya proses reboisasi hutan gitu, semoga jangan ditanami lagi kelapa sawit, lebih ke pohon beringin misalnya, ataupun lain sebagainya. Oke. Kalau untuk Kakak sendiri apa gitu yang Kakak siapkan untuk supaya bisa prepare lah jika terjadinya banjir ke depannya? Kalau misalnya untuk prepare,
saya lebih menyelamatkan dokumen-dokumen yang penting aja sih, atau paling enggak kayak uang, obat-obatan, laptop gitu kan, sama Al-Quran dah sih, itu aja kalau misalnya kalau prepare yang mau disiapkan. Tapi balik lagi, bencana alam itu kan gak ada yang tahu ya. Jadi kalau misalnya kita udah siap-siap tapi bencana alam gak kunjung datang kan agak gimana gitu. Oke, baik. Jadi kakak lebih mempersiapkan dokumen-dokumen, terus Al-Quran, laptop, dan HP. Barang-barang yang berharga ya menurut kakak. Baik kak, hanya ini pertanyaan wawancara saya. Apakah ada yang ingin kakak sampaikan gitu? Udah ada itu saja kak. Oke, terima kasih kak. Kalau kakak ingin menanyakan lagi ataupun bingung gitu, bisa kakak hubungi email yang saya kirim di WA ya kak, email dan WA saya juga, jadi kontak kita saling menghubungi. Oke kak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.